Yang pertama adalah router. Router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokal atau LAN dengan jaringan internet atau WAN. Yang kedua adalah switch. Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat, contohnya komputer, printer, dan server dalam satu jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga adalah hub. Fungsinya mirip dengan switch, yaitu untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Perbedaannya, hub bersifat tidak pintar karena mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung atau broadcast. Yang keempat adalah access point. Access point berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel atau wifi dari jaringan kabel. Yang kelima adalah modem. Modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya agar bisa melewati media transmisi seperti kabel, telepon atau serat optik. Yang keenam adalah network interface card. Network interface card adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai jembatan fisik antara komputer dengan kabel jaringan. Yang ketujuh adalah repeater. Repeater berfungsi untuk menerima sinyal jaringan dan memancarkannya kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Yang kedelapan adalah bridge. Bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal atau LAN yang terpisah agar menjadi satu jaringan logis yang lebih besar. Yang kesembilan adalah firewall. Secara perangkat keras, alat ini berfungsi sebagai sistem keamanan jaringan. Yang ke-10 adalah kabel jaringan dan konektor. Meskipun berupa fisik kabel seperti UTP, koaksial atau fiber optik beserta konektornya seperti RJ45 adalah perangkat vital yang berfungsi sebagai media transmisi untuk mengalirkan data antar perangkat jaringan. Untuk cara yang pertama adalah kita membutuhkan kabelan untuk sharing foldernya. Untuk kabelannya seperti ini ya. Yang selanjutnya kita colokkan kabelannya di sebelah sini. Mana nih? Mana ya? Ini mana sih kabelannya? Ini dia, kita masukkan seperti ini. Nah, lalu yang sebelah satunya lagi kita colokkan ke komputer sebelahnya yang ini, kan ke sebelah sini. Aduh, ini emang agak ribet. Sebelah sini, aduh. Nah ini dia. Nah ini sudah tersambung ya guys ya. Sebelum kita coba ping, kita harus memasukkan IP address dan gateway-nya terlebih dahulu. Caranya, klik sebelah sini, klik network and internet setting, lalu kita pilih change adapter option, kita klik ethernet, properties, lalu internet protocol version 4. Nah ini kita isi. Untuk IP address-nya 198, 168, 1 dan belakangnya 11. Dan untuk yang gateway-nya itu adalah IP address dari komputer kedua. Misalnya seperti ini. Misalnya di sini IP address-nya 192, 168, 110. Untuk default gateway-nya 192, 168, 111. Berarti sama seperti ini. Coba pencet Windows R. Nah ini Windows R, lalu kita ketik CMD, enter. Nah ini dia, kita tes IP-nya dulu. IP config. Nah seperti ini. Nah ini dia IP address-nya 192, 168, 1 dan 10. Kita
kita lakukan juga di komputer yang satunya lagi. Kita tekan Windows R, lalu kita ketik cmd. Ini karena sudah ada, jadi tinggal klik OK saja. Kita ketik lagi ipconfig. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, ini dia IP-nya. Pastikan yang di belakangnya atau hostnya ini tuh berbeda satu angka ya. Misalnya tadi di sebelahnya ini ada angka 10, berarti yang satunya lagi itu harus di angka 9 atau 11. Selanjutnya kita coba tes ping. Kita masukkan IP address yang komputer sebelah, 192.168.111. Kita enter saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya guys ya. Paketnya sendnya 4, retrieve-nya 4, loss-nya 0. Berarti ini sudah berhasil. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah yaitu mengaktifkan network discovery dan file sharing. Caranya adalah kita pergi ke network. Nah dia network status, baru network dan sharing center. Kita klik change advanced sharing setting. Nah, ini turn on, lalu kita pencet networks. Ini turn on, dan ini turn off yang password protected sharing. Lalu kita save aja karena ini sudah di save, jadi kita cancel saja. Juga hal yang sama di komputer selanjutnya, kita ketik network, lalu network and sharing center, change advanced sharing setting. Ini turn on, kita ke bawah lagi, ini turn on, dan ini turn off yang passwordnya. Lalu save saja. Sudah membuat contoh folder tugas untuk di sharing ke komputer kedua. Nah, ini dia untuk foldernya, isi filenya. Nah, caranya adalah kanan pada folder ini, lalu klik properties, pilih sharing, lalu advanced sharing. Lalu kita centang pada share this foldernya, lalu klik tombol permission. Nah, ini dicentang semua. Allow. Intinya jangan ada yang deny. Lalu kita klik apply dan OK. Ini kita apply OK, lalu kita close saja. Komputer yang pengakses, kita ketik di sebelah sini, lalu kita hapus saja ini. Kita ketik garis miring yang mengarah ke sebelah kiri seperti ini. Jadi garis miringnya itu ada dua, lalu kita tulis IP-nya 192.168.110, lalu kita enter saja. Nah, ini dia untuk foldernya, yaitu tugas. Nah, ini dia untuk filenya. Kita tinggal kopikan saja ke sini, ke picture misalnya. Ini kita langsung di paste saja. Nah, ini dia laporan sudah dapat. Jadi ini berhasil ya guys ya.